warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Sehat semua ya? Sehat. Nah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, coba diperhatikan apakah sudah duduk di tempatnya masing-masing? Sudah ya. Coba diperhatikan apakah bajunya sudah rapi? Ayo dirapikan terlebih dahulu sebelum Bu Nuzul memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Ayo dirapikan. Sudah rapi semua? Sudah. Nah, berarti artinya sudah siap ya untuk pembelajaran hari ini ya? Siap. Oke, baik. Nah, anak-anak, Bu Nuzul mau memperlihatkan. Jadi ini Bu Nuzul bawa kalkulator. Nah, tapi ini bukan kalkulator asal-asalan ya. Jadi bukan kalkulator seperti yang biasanya karena ini kalkulator tanpa baterai. Nah, coba apa yang ada di benak kalian tentang kalkulator ini ya? Kok bisa? Jadi bisa apa? Kok bisa apa? Kok bisa gak ada baterainya? Nah, iya, kenapa ya kira-kira kok bisa nyala tapi tanpa baterai? Nah, itu hubungannya nanti ya. Jadi kalian tampung dulu rasa ingin tahu kalian, nanti akan dijawab oleh Bu Nuzul di materi ini gitu. Nah, sekarang Bu Nuzul juga mau memperlihatkan serangkaian alat di depan ini. Coba apakah yang belakang kelihatan? Ya, kelihatan ya. Nah, menurut kalian apa ya yang dibawa oleh Bu Nuzul ini kira-kira? Kentang. Oke, kentang. Ya, pasti ya itu kentang. Ada lagi jawaban yang lain? Paku. Apa lagi? Kabel. Nah, itu hubungannya sama apa anak kira-kira? Listrik. Oke, bolehlah saya tampung ya. Ini hubungannya sama listrik lah. Kira-kira. Nah, ini sebenarnya bisa menyala anak-anak. Lampunya ini bisa menyala, tapi berhubung di sini itu terlalu terang. Nah, jadi tidak bisa diamati lebih jelasnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tutup dengan menggunakan tangan seperti ini, itu bisa menyala lampunya. Hanya bersumberkan dari energi ini, kentang, gitu ya. Nah, kira-kira apa manfaat dari alat yang dibawa Bu Nuzul ini bagi kehidupan manusia, bagi kehidupan kita? Bisa menghemat listrik. Mungkin jawaban lain untuk apa kira-kira ya manfaatnya? Untuk saat lampu mati. Oke, untuk mungkin bisa membantu pada saat lampu mati, gitu ya. Nah, sekarang adakah di sini yang mau menceritakan pengalaman pribadinya? Jadi mungkin pernah melihat benda-benda yang ada di sekeliling kalian itu yang tanpa arus listrik. Lampu di jalan. Oke, lampu di jalan. Kenapa nak sama lampu di jalan? Kenapa sama lampu di jalan? Bisa nyala seperti itu. Ada yang menggunakan sel surya. Oke, ada yang menggunakan sel surya. Nah, sel surya itu apa? Listrik yang dihasilkan oleh tenaga matahari. Oke, pintar sekali. Jadi itu ya. Jadi lampu yang ada di jalan itu dia bisa nyala tanpa menggunakan listrik. Jadi artinya dia menggunakan tadi yang dijelaskan oleh teman kalian dengan bantuan sel surya. Jadi dengan bantuan cahaya matahari. Nah, itu semua hubungannya adalah sama tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi hari ini kita membahas tentang subtema 4 tentang globalisasi dan cinta tanah air. Anak-anak, Bu Nuzul punya bacaan yang menarik. Nah, sekarang Bu Nuzul akan membagikan kepada kalian ya. Kemarin kan sudah dibentuk kelompok ya sama Bu Nuzul ya, dua-dua. Nah, sekarang bisa duduk bersebelahan dengan kelompoknya. Bu Nuzul akan membagikan bacaan teks eksplanasi. Nah, sekarang sebelum dibaca, Bu Nuzul ingin menjelaskan sebentar ya nak ya tentang apa itu ciri-ciri kata baku.
kata baku ini bahasanya, jadi tidak dipengaruhi, bahasa tidak dipengaruhi apa? Tidak dipengaruhi bahasa asing. Bahasa asing dan juga bahasa daerah. Jadi intinya nggak boleh ada bahasa asing atau bahasa daerah ya. Terus kemudian yang kedua, jadi yang namanya kata baku itu bukan, jadi bahasanya itu bukan bahasa percakapan. Oke, apalagi kira-kira ada yang tahu? Satu lagi, jadi bahasanya itu tidak boleh rancu. Nah, sedangkan kalau yang tidak baku berarti artinya apa? Nah, yang tidak baku ini artinya berarti tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Itu ya. Nah, sekarang coba Bu Nuzul punya contoh ini. Nah, misalnya ada apotek, ada apotik, ada November, ada November, ada nasihat, ada nasihat. Nah, kira-kira untuk yang apotek sama apotik, kira-kira yang masuk kata baku yang mana? Apotik? Iya, benar. Jadi yang jawab apotik salah ya. Jadi yang apotek inilah adalah yang kata baku. Nah, sedangkan apotik ini kata tidak baku. Nah, coba untuk yang kedua, November sama November. Iya, benar, November. Nasihat sama nasihat, kira-kira mana yang masuk kata baku? Nasihat. Oke. Nah, sekarang sudah kan ya paham ya tentang perbedaannya. Sekarang coba dibaca kemudian digarisbawahi. Kata sulit atau kata yang tidak baku yang kalian temukan di bacaan tersebut. Sudah ya? Nemu ya? Oke. Nah, sekarang Bu Nuzul ingin menunjuk. Ayo kelompok ini boleh ya untuk menuliskan kira-kira yang kata tidak baku. Apa yang ditemukan? Agak ke atas nah. Oke, untuk mewakili dituliskan mungkin ada yang beda dari kelompok 2. Udah ya anak-anak ya. Dicocokkan dengan jawaban kalian. Nah, jadi di sini ada kerjasama, ada modern. Nah, untuk yang kerjasama, kira-kira kelompok ini ya yang nulis kerjasama ini sulit dipahami atau tidak baku? Oh, tidak baku. Oke. Nah, jadi kenapa kok bisa tidak baku? Karena apa? Karena harusnya kerjasama ini penulisannya bukan disambung, melainkan bisa ya. Jadi harusnya itu yang benar adalah kerjasama, bukan kerjasama digabung, bukan salah. Nah, anak-anak, jadi berdasarkan teks eksplanasi yang sudah kalian baca ya, kemudian kalian amati kata baku, kata yang tidak baku, kata yang sulit. Nah, sekarang ke isinya. Sekarang ibu ingin tanya, apakah kira-kira Indonesia itu ada keterlibatan dalam proses globalisasi? Iya. Ya, ada ya tentunya. Nah, sekarang pertanyaan kedua, apakah Indonesia itu dalam melaksanakan proses globalisasi itu terutama di bidang teknologi dan pendidikan dan kebudayaan ya, itu tanpa bekerja sama atau tanpa bantuan dari negara lain? Nah, tidak bisa. Nah, sekarang ada yang mau menjawab kenapa kok tidak bisa? Ya, coba. Karena jika negara Indonesia bekerja sama dengan negara lain, negara Indonesia akan tertinggal atau tidak maju. Oke, itu kalau tidak bekerja sama ya, maka negara Indonesia itu akan jadi negara yang tertinggal, tidak akan maju karena dia tidak akan mengetahui perkembangan teknologi, perkembangan ekonomi dan sebagainya. Seperti itu ya. Nah, itu anak-anak hubungannya
adalah sama proses globalisasi. Nah, globalisasi ini apa? Globalisasi ini adalah perubahan sosial dalam skala batas. Artinya apa sih Bu perubahan sosial? Jadi semua itu mengalami perubahan di dalam kehidupan manusia. Entah itu misalnya di bidang teknologi atau di bidang ekonomi gitu ya, atau mungkin di bidang apa ya, mungkin gaya hidup. Nah itu semuanya sudah berbeda. Nah kemudian dalam skala batas Bu artinya apa? Artinya tidak ada batas antara negara satu dengan negara yang lain. Contohnya bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara. Salah satunya adalah bentuk kerjasama di bidang iptek. Indonesia melakukan pertukaran pelajar dengan pelajar-pelajar yang ada di Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional yang diikuti oleh pelajar-pelajar se-Asia Tenggara dan juga membentuk jaringan atau komunitas mahasiswa antar negara-negara di Asia Tenggara. Itu ya, semua dalam semua aspek atau bidang itu mengalami perubahan. Nah, otomatis teknologi itu juga semakin canggih. Nah, oleh karena itu maka kita sebagai generasi muda ya, terutama kalian ya, nah itu harus mengembangkan tadi punya inovasi. Ini adalah sel surya gitu. Jadi sel surya itu apa? Jadi sel surya itu lapisan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari nanti menjadi energi listrik. Nah, sekarang anak-anak kita akan melakukan percobaan secara langsung ya. Oke anak-anak, sekarang ini kan sudah di luar kelas ya, enak ya. Jadi kalian coba sekarang diamati untuk yang di tempat terang ya. Jadi ini tempat terang. Jadi kalian lihat gimana, apakah kalkulatornya yang kalian pegang bersama kelompok kalian itu bisa nyala atau gimana? Oke anak-anak, jadi diperhatikan dulu ya. Nah, jadi kita kan sudah di luar kelas ya sekarang ya. Nah, sekarang coba kalian bandingkan cara kerjanya tuh gimana gitu ya. Baik anak-anak, sudah selesai ya untuk diskusi dan percobaannya. Sekarang kan sudah dapat ya datanya tentang yang di luar ruangan. Nah, sekarang kita bisa pindah ke dalam ruangan yang gelap. Jadi nanti biar kita itu tahu perbedaannya antara yang di tempat terang dengan di tempat gelap. Oke, let's go, ikut dulu ya ke kelas yang gelap. Oke anak-anak, jadi sekarang kita sudah di kelas yang gelap ya. Nah, sekarang kalian bedakan apakah bisa menyala atau tidak ya. Nah, kemudian hasilnya ditulis di sini ya. Tahu ya perbedaannya ya. Oke, sekarang kita bisa kembali untuk ke kelas ya. Oke anak-anak, jadi tadi kan sudah percobaan ya di luar kelas sama di dalam kelas yang gelap. Oke anak-anak, jadi tadi kan sudah percobaan ya. Nah, di luar kelas sama di kelas yang gelap. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil percobaan kalian. Nah, sekarang guru akan menunjuk ya. Silakan kelompok 3 untuk maju menjelaskan ke teman-temannya. Nanti kelompok yang tidak maju bisa menanggapi ya teman-teman. Kalau yang di tempat terang sama yang di tempat gelap. Kalau di tempat terang, kalkulator bisa menyalakan ada tenaga matahari. Oke, jadi ada tenaga matahari ya. Karena ini hubungannya sama prinsip kerja sel surya, berarti nanti diubah menjadi listrik. Nah, itu kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini. Kemudian dipelajari juga untuk materi pertemuan selanjutnya, yaitu tema berapa? Tema 5. Ada yang perlu